Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Dia ada di sini. Saya pikir Anda memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepadanya, jadi saya meninggalkan Nas Chancellor-nya, kata Han Li dan melemparkan Nas Chancellor ke arah si Chuan Kong. Si Chuan Kong sedikit tercengang, tapi dia masih menangkap Nas Chancellor. Dia melihat sekeliling dan sepertinya menyadari sesuatu. Kemudian, matanya bersinar dengan kebencian yang ekstrim. Pangeran ke-13, aku diperintahkan untuk menyinggungmu. Aku bersedia mengkhianati pangeran ke-5 dan melayani di bawah pangeran ke-13. Selain itu, aku tahu rahasia besar tentangmu. Nas Chancellor Hua Jing terus memohon belas kasihan dengan tangan terlipat di depan dadanya. Tanpa diduga, si Chuan Kong tidak berniat mendengarkan Nas Chancellor. Cahaya perak bersinar dari tangannya dan dia tiba-tiba menutup jarinya. Nas Chancellor berkelebat dengan cahaya kuning dan terjepit keluar dari bentuknya. Suaranya berhenti tiba-tiba. Tunggu, kamu tidak bisa membunuhku. Tuanku adalah Saint Reflecting Bone. Jika kamu berani membunuhku, dia pasti akan membalaskan dendamku. Nas Chancellor berjuang sekuat tenaga dan berteriak. Si Chuan Kong mengabaikannya. Cahaya perak bersinar dari tangannya dan dia mengepalkan tinjunya. Seketika, Nas Chancellor of the Flower Mirror hanya punya waktu untuk menjerit sebelum hancur menjadi bintik cahaya kuning. Han Li mengerutkan kening saat melihat ini. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak jadi. Si Chuan Kong dan Penatuaki memiliki hubungan yang dalam. Penatuaki dibunuh oleh hukum hipnotis. Kesedihan dan kemarahan si Chuan Kong berada di luar imajinasi. Ini semua berkat rekan Li. Emosi si Chuan Kong sedikit pulih. Dia berdiri dan menangkupkan tangannya sebagai ucapan terima kasih. Kamu terlalu baik, rekan Si. Namun, saya pikir lebih baik tidak mengabaikan apa yang dikatakan Nas Chancellor. Tulang refleksi suci itu haruslah dewa surgawi agung. Han Li melambaikan tangannya saat berkata, itu benar, situasi saat ini lebih buruk dari yang saya harapkan. Kota pegunungan yang familiar tidak lagi aman. Kita harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Si Chuan Kong mengeluarkan beberapa pil dan menelannya. Pertempuran mereka sebelumnya sangat intens dan menyebabkan keributan. Meskipun tidak ada yang datang untuk menyelidiki, berita itu mungkin akan sampai ke telinga beberapa orang dalam waktu kurang dari setengah hari. Bagaimana dengan mereka? Han Li mengangguk dan menatap pria tua berwajah gelap dan wanita berbaju pink di tanah. Tidak mudah baginya untuk melindungi si Chuan Kong dalam situasi sebelumnya, jadi tidak mungkin baginya untuk menjaga yang lain. Cedera yang mereka berdua derita jauh lebih parah daripada luka si Chuan Kong. Meskipun telah sadar kembali, tetapi tidak dapat bergerak sama sekali. Teknik rahasia Hua Jing hampir menghabiskan semua Yuan Qi mereka dan merusak fondasinya. Apakah mereka bisa pulih adalah masalah lain sama sekali. Target orang-orang itu adalah aku. Selama aku meninggalkan kota pegunungan yang akrab, mereka tidak boleh menyerang tempat ini lagi. Lebih baik meninggalkan mereka di sini untuk memulihkan diri, kata si Chuan Kong setelah beberapa saat mempertimbangkan. Tidak apa-apa, Han Li mengangguk. Rekan Taois Li, tunggu di sini sebentar, kata si Chuan Kong. Dengan lambaian tangannya, cahaya ungu melesat keluar, membawa tubuh pria tua berwajah hitam dan wanita muda berbaju pink. Setelah mencari di sekitarnya, dia menyapu mayat dan barang-barang Elder Qi dan yang lainnya sebelum terbang ke kejauhan. Han Li, di sisi lain, duduk bersila di tanah dan mengaktifkan metode kultivasinya untuk menyempurnakan efek pengobatan di tubuhnya. Setelah beberapa saat, si Chuan Kong terbang kembali dan Han Li berdiri. Ayo pergi. Si Chuan Kong melakukan segel tangan dan memanggil Crow Divinity Flying Shuttle. Keduanya terbang dan kapal terbang berubah menjadi bayangan hitam, langsung menghilang ke langit yang jauh. Di luar kota pegunungan yang akrab,
Si Chuan Kong baru saja terbang keluar dari batas kota. Sebelum dia bisa berakselerasi dengan kecepatan penuh, dia melihat bayangan merah melaju ke arahnya. Puncak ranah Dewa Tai. Satu lagi, mata Han Li berkedip dan dia mengerutkan kening. Si Chuan Kong juga mengerutkan kening dan tampak gugup. Dia segera menghentikan kapal yang terbang. Pangeran ke-13, Yang Mulia, saya di sini untuk menerima Anda atas perintah Pangeran ketiga. Bayangan merah berhenti 10.000 kaki jauhnya dan bayangan darah muncul. Seorang pria berbaju merah berdiri di atasnya dan mengirimkan suaranya ke Si Chuan Kong. Apakah kamu punya bukti? Si Chuan Kong bertukar pandang dengan Han Li setelah mendengar ini sebelum mentransmisikan suaranya sebagai jawaban. Pria berbaju merah tidak berbicara. Dia mengangkat tangannya dan melambai. Cahaya merah yang terbungkus benda terbang ke arah mereka. Si Chuan Kong ragu sejenak, tapi dia masih mengangkat telapak tangannya dan menangkap benda itu di udara. Dia perlahan menyimpannya di depannya. Han Li meliriknya dan melihat jimat batu giok berbentuk sabit seukuran telapak tangan di tangannya. Tampaknya ada semacam ukiran pada jimat giok, tetapi garis-garisnya agak berantakan, sehingga sulit bagi Han Li untuk mengetahuinya. Mata si Chuan Kong sedikit berkilat. Dia membalik telapak tangannya yang lain dan jimat giok dengan ukuran dan bentuk yang sama muncul di telapak tangannya. Ada banyak baris di atasnya juga. Dia memegang jimat giok di masing-masing tangan dan menyatukannya untuk membentuk pasangan. Dua bagian jimat giok putih tebal menyala dengan cahaya putih lembut dan kemudian menyatu menjadi liontin giok bundar. Garis-garis pada liontin giok terhubung membentuk siluet seorang wanita dengan dua telinga. Itu hanya garis besar sederhana, tapi itu sangat hidup. Itu dengan jelas menyampaikan kebencian dan kelembutan wanita itu. Han Li dapat melihat bahwa bahan liontin giok itu tidak biasa, tetapi itu bukan artefak surgawi yang penting. Namun, hal itu tampaknya sangat penting bagi si Chuan Kong. Ketika dia memegang liontin giok di tangannya dan memeriksanya, matanya luar biasa lembut. Dia bahkan memiliki ekspresi nostalgia di wajahnya. Si Chuan Kong mengangguk dan berkata, tokennya benar. Itu harus dikirim oleh kakak ketiga. Di sisi lain, pria berbaju merah hanya terus terbang saat melihat ini. Dia tampak cukup muda dan wajahnya tidak terlalu kaku. Fitur wajahnya tampak lembut, tetapi matanya panjang dan sipit. Mereka tampak seperti dua pedang panjang yang bersinar dengan cahaya tajam. Pria berbaju merah mendekat dan berkata dengan tangan terkepal, "Aku Cheng Sui, bawahan pangeran ketiga. Aku di sini untuk menerima pangeran ke-13 dan mengantarmu kembali ke kota Sun Ye. Kamu adalah Marquis of Bloody Drop. Saya telah mendengar dari kakak ketiga bahwa Anda telah aktif di pegunungan Yanbo di luar 10.000 kota. Anda telah membunuh binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya dan tangan kanannya. Senang berkenalan dengan Anda." Si Chuan Kong terkejut dan cepat berkata, "Yang Mulia, saya khawatir Anda salah ingat. Saya hanya aktif di tambang debu jatuh di perbatasan utara wilayah Wastelen Selatan. Saya belum pernah ke 10.000 kota. Terlebih lagi, dengan kultivasi saya yang tidak signifikan, bagaimana saya bisa dianggap sebagai tangan kanan pangeran ketiga?" Marquis of Bloody Drop sedikit kaget saat mendengar ini, tapi dia dengan cepat bereaksi dan berkata sambil tersenyum, "Maafkan aku, jika aku menyinggungmu, tolong maafkan aku." Si Chuan Kong hanya mempercayai kata-kata Marquis of Bloody Drop setelah mendengar ini. Dia menangkupkan tinjunya lalu membungkuk. "Tidak apa-apa, untung Yang Mulia berhati-hati," kata Marquis of Bloody Drop. Saat dia berbicara, tatapannya tertuju pada Han Li dari waktu ke waktu. Jelas bahwa dia sangat tertarik padanya. "Ini saudara Li Han. Dia bepergian dengan saya dan menyelamatkan saya berkali-kali. Dia benar-benar penyelamat saya," Si Chuan Kong menjelaskan. Han Li menangkupkan tinjunya ke Marquis of Bloody Drop. Marquis of Bloody Drop juga menangkupkan tinjunya ke arah Han Li.
Yang mulia, apa rencanamu sekarang? Marquis of Bloody Drop bertanya. Awalnya, saya berencana untuk membawa formasi teleportasi ke kota Chuyu dari kota Mingshan. Sayangnya, seseorang membuat jebakan di wilayah saya dan menghancurkan formasi teleportasi di kota. Sekarang, saya hanya bisa memikirkan cara lain untuk sampai ke kota Chuyu. Si Chuankong tersenyum pahit. Pergi ke kota Chuyu. Apakah itu untuk formasi teleportasi Void? Marquis of Bloody Drop bertanya. Betul. Kota Chuyu memiliki satu-satunya formasi teleportasi Void di wilayah Wastelen Selatan. Meskipun kita tidak dapat langsung kembali ke kota Sunye, kita dapat langsung mencapai kota pulau di wilayah suci. Ini adalah cara tercepat untuk kembali ke ibu kota suci. Bahkan jika kita tidak menggunakan formasi teleportasi, tidak akan sulit untuk terbang kembali ke kota Sunye. Si Chuankong mengangguk. Meskipun formasi teleportasi Void dapat digunakan untuk teleportasi jarak jauh, ada banyak batasan penggunaannya. Biasanya, hanya mereka yang bergelar duke atau lebih tinggi yang dapat menggunakannya. Jika bukan untuk penggunaan resmi, Anda harus membayar untuk pengoperasian formasi. Yang mulia, Anda, Marquis of Bloody Drop ragu-ragu. Memang benar aku tidak memiliki gelar duke. Namun, Marquis of Bloody Drop mungkin tidak tahu bahwa aku memiliki identitas lain di Fast Origin House. Identitas ini juga memberiku hak untuk menggunakan formasi teleportasi Void satu kali. Mengenai biayanya, aku punya cara sendiri. Bagian yang sulit sekarang adalah bagaimana menuju ke kota Chuyu. Si Chuankong mengangguk. Kota Chuyu terletak di bagian paling utara dari wilayah Wastelen Selatan. Itu adalah kota terdekat dengan wilayah suci tempat ibu kota suci berada. Karena formasi teleportasi di kota Mingshan telah dihancurkan, kami hanya dapat menemukan kota lain untuk berteleportasi ke kota Chuyu. Namun, kota-kota lain terlalu jauh. Ini akan memakan waktu setidaknya 10 tahun. Marquis of Bloody Drop merenung sejenak dan berkata, 10 tahun, aku khawatir sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Han Li mengerutkan kening. Marquis of Bloody Drop mengerutkan kening dan berkata, wilayah suci terlalu luas. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Selama kita berhati-hati, seharusnya tidak ada masalah. Si Chuankong mengubah topik pembicaraan dan berkata, tahukah Anda siapa yang menyebabkan masalah di kota Mingshan dan menyebabkan kami tidak dapat berteleportasi? Siapa? Marquis of Bloody Drop bingung. Hua Jing, kata si Chuankong. Bawahan putri kelima. Kenapa dia menyerangmu? Marquis of Bloody Drop terkejut. Kuncinya adalah kita bergabung untuk membunuh Hua Jing. Sebelum dia meninggal, dia berkata bahwa tuannya, guru tulang refleksi yang tercerahkan, akan segera mengejarnya. Si Chuankong tersenyum pahit. Kerutan Marquis of Bloody Drop semakin dalam ketika dia mendengar ini. Marquis of Bloody Drop menghela nafas dan berkata, guru yang tercerahkan merefleksikan tulang itu adalah seorang kultivator alam Dewa Agung Surgawi. Dia telah mengasingkan diri untuk waktu yang lama di lembah bumi tanah air selatan. Orang ini sangat melindungi murid-muridnya dan menyukai Hua Jing. Jika dia mengejar kita, aku tidak akan bisa melindungimu bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku. Pada saat itu, aku akan mengecewakan pangeran ketiga. Itulah mengapa rekan Li berkata bahwa 10 tahun terlalu lama. Si Chuankong menghela nafas. Setelah dia selesai berbicara, mereka bertiga terdiam. Setelah sekian lama, Marquis of Bloody Drop mengangkat alisnya dan berkata, Pangeran ke-13, aku punya metode yang mungkin bisa menyelesaikan kesulitan kita saat ini. Aku hanya tidak tahu apakah kamu berani mencobanya. Si Chuankong menjadi bersemangat dan berkata, mari kita dengarkan. Mata Marquis of Bloody Drop menyipit saat dia perlahan-lahan mentransmisikan pikirannya ke Han Li dan si Chuankong. Han Li dan si Chuankong mendengarkan dengan penuh perhatian, tetapi semakin mereka mendengarkan, semakin dalam kerutan mereka dan semakin ragu mereka.
Si Chuan Kong tetap diam dan berpikir keras. Saya pikir metode Marquis of Bloody Drop layak dilakukan, tetapi ada beberapa detail yang perlu disesuaikan. Han Li melirik keduanya dan berkata setelah berpikir sejenak. Kemudian, dia juga menggunakan teknik rahasia untuk mengirimkan pikirannya kepada keduanya. Pada akhirnya, si Chuan Kong akhirnya mengangguk dan berkata, "Sekarang, sepertinya tidak ada metode lain yang layak selain yang kamu sebutkan. Mari kita lakukan dengan cara ini." Sesaat kemudian, keduanya mendarat di Blood Shadow Flying Carriage di bawah Marquis of Bloody Drop. Ketiganya berubah menjadi seberkas cahaya merah dan terbang menjauh. Waktu berlalu dan hampir 2 tahun telah berlalu. Di langit di atas hutan kuno di selatan wilayah selatan dunia iblis, bayangan merah yang menyerupai nyala api terbang melewatinya dengan kecepatan yang sangat cepat. Di dalam cahaya merah ada Blood Shadow Flying Carriage yang unik dengan 3 orang berdiri di atasnya. Mereka semua mendorong kereta ke depan dengan seluruh kekuatannya. Pria terkemuka berbaju merah meletakkan tangannya di atas platformasi di gerbong dan menuangkan setetes esensi darahnya ke dalamnya. Ketiganya tidak lain adalah Han Li, si Chuan Kong, dan Marquis of Bloody Drop. Marquis of Bloody Drop menarik tangannya dari platformasi dan berkata, "Pangeran ke-13, setelah terbang keluar dari hutan ini, kita akan tiba di kota Liu Shen dalam 2 bulan. Kecepatan kita jauh lebih cepat dari yang diperkirakan, kita seharusnya bisa tiba setidaknya setahun sebelumnya. Terima kasih atas kerja kerasmu, Marquis of Bloody Drop. Jika kamu tidak mengorbankan esensi darahmu, kami tidak akan tiba di sini secepat ini," kata si Chuan Kong. Marquis of Bloody Drop melambaikan tangannya dan berkata, "Pangeran ke-13, tolong jangan seperti ini. Jika kamu ingin berterima kasih padaku, tunggu sampai kita mencapai kota dengan selamat dan bawa formasi teleportasi ke kota Chuyu." Begitu dia selesai berbicara, raungan tiba-tiba bergema di langit. "Jika kamu ingin pergi ke kota Chuyu, kamu harus meminta izinku terlebih dahulu." Begitu dia selesai berbicara, riak transparan muncul di ruang di depannya. Dinding tak terlihat setinggi 10.000 kaki tiba-tiba muncul, dan sesosok muncul di tengahnya. "Tidak bagus, itu hantu pemantul tulang." Marquis Blood Drop mengerutkan kening dan berkata perlahan, "Kami sangat berhati-hati, tetapi mereka masih mengejar kami." Mata si Chuan Kong redup. Meskipun Han Li kaget di dalam hatinya, ekspresinya masih tenang. Bagaimanapun, dia telah bertarung dengan banyak kultivator ranah Dewa Agung sekarang. Selama lawannya tidak mengolah 3 hukum yang tertinggi, maka dia masih memiliki kepercayaan diri untuk dapat melarikan diri tanpa cedera jika dia tidak ragu untuk menghabiskan sejumlah besar trukinya. Tapi dengan cara ini, dia tidak bisa diganggu tentang si Chuan Kong. Untungnya, mereka sudah membuat beberapa persiapan untuk situasi ini. Si Chuan Kong memiliki banyak trik, jadi tidak sepenuhnya mustahil bagi mereka untuk bertahan hidup. Saat pikirannya berpacu, dia menilai pendatang baru itu. Orang ini tinggi dan kurus, dan wajahnya kurus. Ada tempat di dahinya yang tidak memiliki daging, dan tulang putihnya terlihat. Dia mengenakan jubah Tao hijau tua. "Kamu membunuh muridku, Hua Jing, dan kamu masih ingin pergi dengan selamat." Sage Reflecting Ghost berkata perlahan. Tetesan darah Marquis sedikit mengernyit, lalu menangkupkan tangannya ke orang lain dan berkata, "Hantu pemantul senior, muridmu yang mencoba membunuh Yang Mulia Pangeran ke-13 terlebih dahulu, dan kemudian dia dibunuh oleh Pangeran ke-13. Kamu tidak bisa menyalahkan orang lain untuk ini. Saya tidak peduli tentang sebab dan akibat. Mereka yang membunuh murid saya harus membayar dengan nyawa mereka." Jenggot dan rambut Sage Reflecting Ghost berdiri tegak, dan dia berteriak keras. Jubah Taonya membengkak, dan gelombang riak spasial menyebar. Ekspresi tetesan darah Marquis berubah, dan dia berteriak dengan keras, "Jangan melawannya secara langsung. Berpisah dan lari." Begitu suaranya menghilang,
Sichuan Kong dan Han Li naik ke udara dan terbang menuju dua arah yang berbeda. Tetesan darah Markis tidak mundur. Sebaliknya, dia bergerak maju, dan rune berwarna merah darah muncul di kulitnya yang terbuka. Tubuhnya bersinar dengan cahaya merah darah, dan dia mengangkat tinjunya dan meninju Sage Reflecting Ghost. Bayangan darah yang tak terhitung jumlahnya keluar dari punggungnya. Mereka tampaknya telah memadat menjadi iblis bayangan darah yang aneh dan ganas yang tingginya ratusan ribu kaki. Itu juga mengepalkan tinju besarnya yang ditutupi paku merah darah dan menghancurkannya di Zenran Senggu. Kamu mencari kematian. Sage Reflecting Ghost mencibir saat melihat ini. Dia terbang dan juga mengangkat tinjunya, dan meninju tetesan darah Markis. Namun, dibandingkan dengan tetesan darah Markis, tidak banyak perubahan di sisinya. Cahaya putih mengalir di sekitar tubuhnya, dan tulang-tulang di tubuhnya mengeluarkan suara retakan. Saat dia meninju, tulang putih buku-buku jarinya yang tembus pandang seperti batu giok semuanya terlihat. Mereka benar-benar tumbuh dari darah dan dagingnya, seperti sepotong pelindung tulang yang melilit telapak tangannya. Pola emas aneh muncul di permukaan baju besi. Kedua sosok itu bertemu tinggi di langit, dan tinju mereka saling bertabrakan dengan ledakan keras, mengeluarkan ledakan yang keras. Di langit, sepertinya ada ledakan guntur berwarna merah darah, dan gelombang besar udara dihasilkan dari sisi keduanya, dan menyapu ke segala arah. Kekosongan dalam radius beberapa ratus kilometer tampaknya telah dipengaruhi secara tiba-tiba oleh gaya ini. Pertama, kekosongan menyusut, lalu meluas dengan cepat. Sebuah lubang melingkar yang sangat besar muncul di tanah, dan bebatuan serta pepohonan di dalamnya semuanya runtuh dan berubah menjadi debu. Di tengah ledakan, langit dipenuhi cahaya berwarna merah darah. Setan raksasa bayangan darah raksasa tidak dapat menahan kekuatan itu, dan itu meledak. Suara aneh datang dari lengan Markis Blooddrop. Tulangnya retak, dan setengah dari lengannya menjadi berantakan berdarah. Tubuhnya dikirim terbang seperti layang-layang kertas. Sage Reflecting Bone, yang memiliki lebih dari setengah pelindung tulang di tubuhnya, tidak terlihat lebih baik. Dia mengejar tetesan darah Markis, dan dia mengangkat tangannya dan menembus dada kiri tetesan darah Markis, merobek lubang besar di dadanya, dan keluar dari punggungnya. Yang mengejutkan adalah, meskipun tetesan darah Markis terlihat menyedihkan, tidak ada darah yang keluar dari dadanya. Sebaliknya, daging yang robek itu menggeliat seperti makhluk hidup, dan mulai merusak lengan Sage Reflecting Bone. Kamu berani bertindak gegabah dengan trik sekecil itu. Sage Reflecting Bone mencibir saat melihat ini. Cahaya putih melintas di lengannya, dan pelindung tulang putih yang menutupi lengannya tiba-tiba menumbuhkan tulang putih tajam yang tak terhitung jumlahnya. Itu seperti tongkat gigi serigala, dan menembus dada Markis Blooddrop dan mencabik-cabiknya. Tubuh rusak tetesan darah Markis jatuh ke segala arah, tetapi ada kilatan cahaya merah di udara, dan itu berubah menjadi bola darah. Darah bergabung kembali, dan melesat ke kejauhan, kembali menjadi manusia. Sage Reflecting Bone melihat ini, dan dari sudut matanya, dia melihat bahwa dua pembunuh muridnya, Han Li dan Sichuan Kong, telah melarikan diri jauh. Matanya menjadi lebih suram. Dia mengangkat tangannya menjadi kepalan dan perlahan-lahan merentangkan jari-jarinya di depannya. Bola cahaya putih segera meluas dari telapak tangannya, berubah menjadi ruang domain roh besar yang menyelimuti sekeliling. Domain roh diselimuti kabut putih, dan samar-samar orang bisa melihat 7 atau 8 menara putih di dalamnya. Setiap menara terdiri dari puluhan ribu tengkorak putih, dan di puncak setiap menara terdapat bola api berwarna hijau tua. Itu terlihat sangat dingin. Mata Markis Blooddrop menyipit, dan dia perlahan berkata, Spirit Domain of Creation. Markis Blooddrop sudah merasa sangat tidak nyaman di dalam Spirit Domain of Bones. Dia merasa tulang-tulangnya bergetar tak terkendali,
seolah-olah akan keluar dari tubuhnya dan menyatu dengan menara tulang putih. Dia mengedarkan energi spiritual surgawi di tubuhnya dengan sekuat tenaga, melepaskan cahaya spiritual pelindung untuk melindungi tubuhnya. Pada saat ini, Sage Reflecting Bone melambaikan tangannya di depannya, dan menara-menara itu dengan cepat bergerak. Mereka bergerak seperti pasukan berbaris, mengelilingi tetesan darah Markis di tengah. Setelah beberapa pagoda jingguan selesai, api hijau tua di atas pagoda tiba-tiba melonjak dan terbakar dengan ganas. Rongga mata dari semua tengkorak kerangka di atasnya menyala dengan dua bola api hijau hantu, dan aura misterius dan kuat menyebar. Tetesan darah Markis, yang berada di tengahnya, merasakan tubuhnya tegang. Kulitnya menegang, dan ada banyak benjolan tidak beraturan di sekujur tubuhnya. Itu terlihat sangat aneh. Puff, puff. Mengikuti serangkaian suara lembut, kulit Markis Blood Drop mulai rusak. Tulang putih mulai menonjol keluar, seolah-olah akan terbang keluar dari tubuhnya. Tetesan darah Markis terkejut, dan dia dengan cepat melambaikan tangannya. Domain roh merah gelap meluas lalu melilitnya. Domain roh merah gelap memiliki radius kurang dari 300 meter, tapi sangat padat. Gumpalan energi darah yang kaya melilit tubuhnya, dengan cepat menyembuhkan bisul di kulitnya, dan menekan tulang yang akan patah. Ketika Sage Reflecting Bone melihat ini, dia dengan dingin mendengus dan melihat sekeliling, tapi dia tidak bisa lagi melihat Han Li dan si Chuang Kong. Dia tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya dan mengusapnya di bawah tulang rusuknya. Dua tulang rusuk seputih salju yang berkilau seperti batu giok dipisahkan dari tulangnya dan menembus kulitnya. Kemudian, dia dengan santai melemparkannya ke dua arah yang berbeda. Dua tulang putih yang sedikit melengkung melesat dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka telah menempuh jarak ratusan ribu mil. Segera, mereka menyusul si Chuang Kong dan Han Li. Han Li berbalik, dan ekspresinya berubah. 100 mil jauhnya, ada kilatan cahaya putih, dan tulang rusuknya tiba-tiba berubah menjadi bentuk manusia. Itu adalah tiruan dari Sage Reflecting Bone. Cacing kecil, kemana kamu pergi? Klon melepaskan raungan menggelegar saat cahaya putih meletus dari tubuhnya. Setelah itu dia menembak seperti bola meriam, mengejar Han Li dalam sekejap mata. Han Li terkejut. Tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Namun, untuk beberapa alasan, kecepatannya baru saja meningkat sesaat ketika melambat lagi, seolah kehabisan stamina. Sage Reflecting Bone mencibir. Dia melambaikan lengan bajunya, dan dia dengan cepat menyusul. Dia membuka tangannya dan meraih ke depan. Saat tangannya terulur, 5 lekukan yang sulit dilihat dengan mata telanjang muncul di kehampaan di depannya, langsung meraih tubuh Han Li, dan dia tidak bisa kabur.